Bab 985-988. Rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya membuat Ma Bing menderita. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga Ma Bing tidak sempat memikirkan cara untuk mengatasinya. Melihat niat membunuh di mata Li Fugui, Ma Bing tahu di dalam hatinya bahwa saat ini, dia hanya bisa menjelaskan satu atau dua kesalahan yang telah dia buat, menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu, dan kemudian memikirkan cara setelah dia ditangkap, mungkin masih ada peluang untuk keluar. Mengambil keputusan, Ma Bing terus mengedipkan mata. Ketika Li Fugui melihat ini, senyuman bahagia muncul di sudut mulutnya. Dia mengetukkan jarinya dengan ringan, dan ketika Ma Bing dapat berbicara, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, katakan padaku, kamu tidak perlu menderita. Kejahatan ini, Anda harus membiarkan saya mengambil tindakan terhadap Anda. Bagaimana? Apakah Anda nyaman sekarang?" Ma Bing memiliki butiran keringat di dahinya, dan rasa sakit di dadanya membuat pikirannya dipenuhi dengan pikiran. Lihatlah sekeliling. Petugas polisi yang dibawa oleh Li Qiusheng semuanya membelakangi mereka, seolah-olah mereka tidak melihat Li Fugui menyerangnya sekarang. Menekan kebencian yang sangat besar di hatinya, suara Ma Bing bergetar dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, kataku, tidak bisakah aku mengatakannya?" Li Fugui memandang Li Qiusheng yang berdiri di satu sisi sambil tersenyum. Lalu berkata kepada dia berkata, "Direktur Li, tolong biarkan seseorang datang." Li Qiusheng dengan cepat datang bersama dua petugas polisi, memegang perekam penegakan hukum. Saat syuting, dia bertanya kepada Ma Bing dengan serius, "Katakan." Otak Ma Bing berbalik. Dia dengan cepat berkata, "Saya seharusnya tidak datang ke sini hari ini untuk menimbulkan masalah. Selain itu, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas pertarungan di Jalan Gletser beberapa waktu lalu. Juga, 3 bulan lalu, seseorang ditabrak mobil dan terluka. Sopirnya, ini aku juga." Di antara hal-hal yang disebutkan Ma Bing, yang paling serius mungkin adalah kasus yang menimbulkan masalah hari ini. Bagaimanapun, dia tahu keadaan spesifik dari 2 orang yang dia lukai. Meski tampak tertutup kain kasa, namun jika luka kedua orang ini diperiksa, mereka hanya akan mengalami luka ringan. Yang terpenting dia punya uang di tangannya, dan kedua orang ini adalah penduduk setempat. Mereka tidak berani membuat masalah ini terlalu serius. Jika saatnya tiba, dia hanya perlu memberi mereka sejumlah uang, dan kemudian masalah besarnya bisa dikecilkan menjadi kecil, meleleh. Li Qiusheng mengerutkan kening, menatap Ma Bing dan bertanya, "Ma Bing, tolong katakan dengan jujur, apakah Anda bersalah atas 2 kasus ini dalam beberapa tahun terakhir?" Setelah Li Qiusheng datang ke kota Honghe, dia menggunakan Ma Bing sebagai fokusnya pada dalam hal ini. Penyelidikan telah dilakukan selama lebih dari setengah tahun. Meski belum menemukan bukti apapun yang bisa menjatuhkan hukuman mati begitu lama kepada Ma Bing, satu hal yang pasti, yaitu atas kejahatan yang dilakukan orang tersebut, ditembak 10 kali tidaklah terlalu banyak. Saat ini Ma Bing baru saja bercerita sekilas tentang beberapa kasus kecil, antara lain kasus pembunuhan di kota hiburan dan pembantaian keluarga di komunitas Honghe. Kota Honghe, menurut petunjuk investigasi sebelumnya, semua itu dilakukan oleh Ma Bing. Li Fugui berdiri di satu sisi. Melalui keterampilan melantunkan mantra, kita dapat dengan cermat menafsirkan dunia batin Li Qiusheng dan Ma Bing. Setelah memastikan bahwa Li Qiusheng adalah orang yang taat hukum dan menjijikkan, dia tersenyum pada Li Qiusheng dan berkata, "Direktur Li, jika Anda ingin saya melihatnya, biarkan kami menangani kasus ini. Anda dapat mengirim yang terluka ke rumah sakit sekarang. Anak-anak ini, kamu bisa menonton saja dan pergi ke pengadilan." Li Qiusheng tahu bahwa jika Biro ke-6 benar-benar berencana untuk campur tangan dalam kasus ini, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk berbicara. Selain itu, dia hanya memiliki satu sikap terhadap Ma Bing, yaitu membawa orang tersebut ke pengadilan. Adapun siapa orang yang berurusan dengan orang ini, itu tidak relevan. Oleh karena itu, setelah mendengar saran Li Fugui, Li Qiusheng buru-buru mengulurkan tangannya, dan sambil menjabat tangan Li Fugui,
Dia tersenyum dan berkata, "Alangkah baiknya jika Anda bisa mengambil tindakan. Akhirnya, Anda dapat membantu masyarakat kota Honghe dan hancurkan mereka. Singkirkan ngengat ini." Ma Bing pada awalnya tidak yakin tentang identitas Li Fugui. Tetapi setelah Li Qiusheng mengatakan ini kepada Li Fugui, Ma Bing pada dasarnya menyimpulkan bahwa anak ini mungkin adalah anggota negara, dan miliknya levelnya adalah jauh lebih tinggi dari Li Qiusheng. Tapi masalahnya, cara anak ini menangani sesuatu terlalu sulit diatur. Bukan, bagaimana bisa ada orang yang menyiksanya seperti ini di depan semua orang? Melihat Li Qiusheng hendak menyerahkannya kepada Li Fugui, Ma Bing berkata dengan cepat, "Direktur Li, Anda tidak bisa mengabaikan saya. Anda adalah seorang petugas polisi. Apakah Anda ingin menyerahkan saya kepada bajingan yang mengetahui hukum ini, dan melanggar hukum, Li?" Qiusheng dia menatap mata Li Fugui. Hanya dengan satu pandangan, Li Fugui memahami pikiran Li Qiusheng dan hanya mengangguk sambil tersenyum. Li Qiusheng tersenyum misterius, berjongkok di belakang Ma Bing, dan merendahkan suaranya dan berkata, "Nak, dengarkan, ini adalah pemimpin game ke-6. Oleh karena itu, kami sepenuhnya mematuhi peraturan untuk menyerahkan orang-orang seperti Anda kepada mereka. Dan Anda seharusnya sudah mendengar tentang betapa kuatnya Biro ke-6. Apalagi berurusan dengan bak sosial seperti Anda, bahkan jika saya melakukan sesuatu yang ilegal, akan mudah bagi mereka untuk berurusan dengan saya. Ini hanya sebuah beberapa kalimat. Hal ini secara langsung memadamkan semua harapan Ma Bing untuk bertahan hidup. Wajahnya pucat, dan matanya penuh keputusasaan. Duduk dalam keadaan lumpuh di tanah, Ma Bing berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa takut dan kecemasan jauh di dalam hatinya, dan buru-buru berkata, "Direktur Li, saya salah. Saya akan mengaku. Saya akan mengakui semua kejahatan yang saya lakukan. Tidak bisa tolong, jangan serahkan aku padanya." Li Fugui sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata terus terang, "Kalau begitu kenapa kamu tidak cepat-cepat menunggu rambutnya?" Bibir Ma Bing sedikit bergetar, dan dia memilih 3 kejahatan lagi dari kejahatan yang telah dia lakukan, 4 pasang. Kejahatan-kejahatan ini, jika digabungkan, akan membuatnya dipenjara selama 7 atau 8 tahun, namun tidak cukup untuk membuatnya ditembak. Tanpa diduga, begitu Ma Bing selesai berbicara, Li Fugui melangkah maju dan menjambak rambut Ma Bing. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mencubit wajah Ma Bing dengan jari tangan kanannya, memasukkan tangan kirinya ke dalam mulut Ma Bing, dan dengan paksa mematahkannya, mencabut 3 gigi Ma Bing, lalu dia mendorong Ma Bing ke tanah. "Dasar jalang, kamu tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadamu, dan kamu masih menyembunyikannya. Katakan padaku, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh di kota Honghe dalam beberapa tahun terakhir? Berapa banyak kasus kehidupan manusia yang kamu alami, yang kamu punya? Jika kamu tidak memberitahuku, ikuti aku ayo, aku akan membawamu ke tempat tinggalku dan membiarkanmu berbicara perlahan." Li Qiusheng merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat ini, apalagi Ma Bing, orang yang terlibat. Menghadapi pertanyaan Li Fugui, dia terus muntah darah dan buru-buru tersedak dan berkata, "Saya salah saudara, saya salah, saya telah membunuh orang." Selanjutnya, Ma Bing jujur, agar tidak disalahgunakan sebelum dia meninggal, dia menceritakan semua kejahatan yang telah dia lakukan sebelumnya. Setelah mendengar ini, Li Fugui terus bertanya, "Di mana mayat orang-orang ini disembunyikan?" Ma Bing tersedak dan berkata, "Mayat. Sebagian besar mayat ada di lemari es di ruang bawah tanah rumah saya, dan di sana ada beberapa mayat, mereka semua dikuburkan sekarang, di pinggiran kota." Ketika Li Qiusheng mendengar perkataan Ma Bing, ia hampir menitikkan air mata kegirangan. Dengan bukti tersebut, nampaknya Ma Jiachun yang telah bercokol di kota Honghe selama bertahun-tahun, bisa dikalahkan dalam 1 kali kejadian. "Tuan Li, terima kasih banyak. Saya tidak takut dengan lelucon Anda. Jika kami menyelidiki kasus ini, kami tidak akan dapat menyelidikinya secara menyeluruh dalam 1 atau 2 tahun. Tampaknya bahwa pemimpin Biro ke-6 memang mereka semua elit." Menghadapi pujian Li Qiusheng, Li Fugui hanya tersenyum tipis.
lalu berkata terus terang, menjaga perdamaian dan menjamin kepentingan rakyat juga berada dalam lingkup biro ke-6 kami. Direktur Lee bersikap sopan, tidak apa-apa, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Li Qiusheng buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, Tuan Li, bolehkah saya mengantarmu? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, kamu sibuk dengan pekerjaanmu, tidak perlu mengirimkannya. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menoleh ke arah Hua Duo. Duo, biarkan Tuan Xiao dan Hairou keluar, kamu boleh pergi. Hua Duo mengetuk pintu ruang penyimpanan. Setelah Xiao Rongrong membawa Hairou keluar dari ruang penyimpanan, melihat pemandangan di depannya, Hairou sangat terkejut hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun Xiao Rongrong, dia tidak terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia bahkan merasa Li Fugui jauh lebih lembut dalam menangani masalah ini. Jika sama seperti saat kami berada di kota Qingzhou sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak anjing ini yang akan mati. Dipimpin oleh 2 petugas polisi, beberapa orang tiba di pintu masuk pusat perbelanjaan. Hua Duo sempat bertukar sapa dengan petugas polisi yang membawa mereka keluar. Setelah petugas polisi pergi, dia mengalihkan perhatiannya ke Li Fugui. Li Fugui tampak polos dan bertanya pada Hua Duo dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menatapku seperti itu lagi? Hua Duo tidak berkata apa-apa, dan sudut matanya tertuju pada Hairou di sebelahnya. Li Fugui baru menyadari bagaimana dia membawa gadis ini keluar. Cantik, pergi dan urus urusanmu. Kami pergi dulu. Ma Bing dan yang lainnya pasti berada dalam malapetaka kali ini. Jalani saja urusanmu dengan tenang. Pada saat ini, Xiao Rongrong tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bertanya, Fugui, apa yang akan kamu lakukan? Bisnis apa yang dia lakukan? Tokonya milikmu sekarang. Li Fugui tiba-tiba menyadari dan hendak berbicara, tetapi Hairou memandang Li Fugui dengan ekspresi bersyukur padanya. Wajah, Saudara Li, apa yang terjadi kali ini sungguh terlalu serius. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, karena Anda telah mengakuisisi toko kecil saya, izinkan saya bekerja untuk kamu di masa depan. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, berikan padaku. Pekerjaan apa yang kamu lakukan? Saya di sini hanya untuk mengunjungi seorang teman, dan saya tidak memiliki aset apapun di sini. Hua Duo mengeluh dengan marah dari samping. Karena kamu tidak punya aset apapun, mengapa kamu menjual toko orang lain, untuk memberitahu orang lain bahwa kamu punya banyak uang? Apakah kamu tidak punya tempat tujuan? Pikiran Li Fugui tertuju pada berantakan, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu. Dia tajam dan bingung, jadi dia mengambil alih toko kecil ini. Xiao Rongrong melihat ekspresi agak bermasalah di wajah Li Fugui. Jadi dia buru-buru melangkah ke depan dan berkata sambil tersenyum, menurutku Fugui tidak bermaksud demikian. Bagaimana dengan ini? Karena ini adalah transfer, kamu ingin aku melihatnya? Biarkan Nona Hai mentransfer uangnya. Uang itu akan dikembalikan kepada kita. Hairou berhenti, bisnis tokonya sendiri tidak bagus, dan dengan masalah Li Fugui. Meskipun polisi menangkap Ma Bing, apakah mereka masih dapat menangkap semua orang di bawah pimpinan Ma Bing? Terlebih lagi, Ma Bing memiliki tangan dan mata yang sangat bagus di kota Honghe. Setelah ditangkap kali ini, tidak diketahui apakah dia akan dihukum. Begitu dia ditangkap dan dibebaskan dalam beberapa hari, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya, apalagi berbisnis. Memikirkan hal ini, Hairou langsung menangis sedih, menyeka air matanya dan berkata, teman-teman, aku tahu kalian adalah orang baik, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa mengembalikan uang ini kepadamu. Toko itu sekarang dianggap milikmu. Jika Anda ingin menjalankannya, carilah orang lain untuk menjalankannya. Jika Anda tidak ingin menjalankannya, Anda bisa menyerahkannya saja kepada orang lain. Sedangkan bagi saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Merli, aku akan mengikutimu. Mau atau tidak. Aku akan melayanimu selama 2 tahun. Dan aku tidak akan membayarmu apapun selama 2 tahun ini, hanya untuk membalas kebaikanmu. Hairou bukan orang bodoh.
Bagi seorang gadis lemah yang bisa bertahan hidup di kota Honghe, ini menunjukkan betapa fleksibelnya otaknya. Dari penampilan Li Fugui hari ini, ia dapat menyimpulkan bahwa pemuda di hadapannya memiliki masa depan yang cerah. Selama aku bisa berada di sisi orang lain, apalagi serakah akan ketenaran atau sejenisnya, biarpun aku benar-benar menjadi pembantu, aku pasti akan memiliki makanan dan pakaian yang bagus di masa depan. Bagaimanapun, dia tahu pepatah bahwa ketika seseorang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga. Li Fugui, Hua Duoduo dan Xiao Rongrong juga tercengang setelah mendengar ini. Jelas mereka menemukan plester kulit anjing. Tidak, aku bukan tuan tanah. Bagaimana mungkin aku masih membiarkan pelayan melayaniku? Lagi pula, aku sudah punya seseorang yang menjagaku. Jadi sangat tidak pantas bagimu untuk datang. Tidak masalah apakah uangnya dikembalikan kepada saya atau tidak. Saya juga lumayan. 1 atau 2 juta, seperti yang Anda katakan tadi, Anda dari luar kota. Jika saya ingin melihatnya, Anda harus mengambil uang ini dan segera kembali. Li Fugui tidak ingin ada gadis lain di sekitarnya. Yang paling penting adalah ada begitu banyak pikiran. Jika kamu mengambil ini kembali, apakah kamu akan berselisih dengan Li Xiuling dan yang lainnya? Hua Duoduo cukup puas dengan sikap Li Fugui. Dia menyilangkan tangannya, sedikit mengernyit, dan menatap Hairou. Lalu dia melanjutkan apa yang dikatakan Li Fugui. Jangan merasakan tekanan psikologis apapun. Jangan merasa bahwa kami telah memberimu masalah apapun. Anda merasa kasihan kepada kami jika memberi kami sejumlah kecil uang. Jika bukan karena Anda kali ini, kami tidak akan bisa membunuh Ma Bing dan yang lainnya. Uang ini dapat dianggap sebagai hadiah untuk kamu. Mengesampingkan kata-kata ini, Hua Duo berkata kepada Li Fugui dengan nada memerintah, "Apa? Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu benar-benar berniat untuk menjaga dia di sisimu? Cepat pergi." Li Fugui buru-buru berbalik dan berjalan menuju pinggir jalan. Ketika Hairou melihat ini, dia hendak menyusul ketika Hua Duo tiba-tiba memiliki titik hitam di dahinya. Dia melihat ke arah Hairou dan berkata kata demi kata, "Nona Hairou, tolong jangan halangi kami melakukan hal lain. Ayo cepat pergi." Kata Hairou, hatiku menegang, mereka berdua wanita, dan dia tidak mengerti mengapa Hua Duo memiliki aura yang begitu kuat. Xiao Rongrong mengikuti Li Fugui sambil tersenyum dan bertanya dengan suara rendah, "Saudara Li, apa kabar? Apakah kamu ingin gadis ini menemanimu malam ini? Jika demikian, kamu dapat memberitahuku." Li Fugui melihatnya, dengan hanya sekali melihat Xiao Rongrong segera membuang senyuman di wajahnya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Saudara Li, aku salah, ayo cepat kembali." Akhirnya, Hairou masih tidak berani mengikutinya, tapi dia berpikir dalam hatinya bahwa jika dia masih memiliki kesempatan untuk bertemu Li Fugui, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk memenangkannya. Ketiga orang itu meninggalkan mal. Begitu mereka sampai di pinggir jalan, Xiao Rongrong hendak menelepon hotel dan meminta mereka mengirimkan mobil khusus untuk menjemput mereka. Li Fugui tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata terus terang, "Baiklah, ayo kita ambil mobil dulu. Akan lebih mudah untuk bepergian dalam 2 hari ini." Xiao Rongrong terkekeh, "Saudara Li, pengobatan sihai kita, meskipun kita tidak memiliki mitra dengan kota Honghe, saya bukannya tanpa teman. Mobil jenis apakah kamu membutuhkannya? Saya akan menelepon untuk membuat pengaturan." Li Fugui berpikir dalam hati bahwa ini akan baik-baik saja, karena dia tidak bisa tinggal di sini secara permanen di kota Honghe. Dia harus kembali ketika dia pergi ke kuil Yuxu untuk bertemu pemilik. Pikirkan ini, dia dengan santai berkata, "Oke, ayo kita makan malam dulu, dan kamu bisa mengatur mobilnya." Xiao Rongrong setuju dan buru-buru mulai menghubungi teman-temannya. Li Fugui mendatangi Hua Duo dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Apakah kamu masih marah dengan apa yang baru saja terjadi?" Hua Duo memutar matanya pada Li Fugui dan berkata dengan kesal, "Apakah itu sepadan? Selain itu,
Saya juga ketahuilah bahwa Anda tidak secara khusus mencoba untuk membela seorang wanita, tetapi hanya untuk menyingkirkan Ma Bing dan yang lainnya. Dalam hal ini, tampaknya Wakil Direktur Ming masuk akal jika membiarkan Anda bergabung dengan putaran ke-6, Li. Fugui langsung menunjukkan senyum cerah. Apakah menurutmu aku datang ke game ke-6 hanya untuk mencari nafkah? Tapi ada alasan lain yang pasti tidak kamu ketahui. Hua Duo penasaran dan bertanya, apa alasan lain yang ada? Li Fugui dia tersenyum dan berkata-kata demi kata, itu bukan karena kamu berada di game ke-6. Hua Duo tertegun sejenak, lalu tersipu dan memutar mata Li Fugui. Berhentilah bersikap seteguk itu. Hua Duo menjatuhkannya dengan kata-kata ini, dia melihat ke kejauhan lagi dengan prihatin. Li Fugui membuang senyum jahat di wajahnya, dan ekspresinya menjadi serius. Apa yang kamu khawatirkan? Apakah besok akan pergi ke kuil Yuxu? Saat ditanya, Hua Duo menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar, pergi ke kuil Yuxu juga urusanmu dan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya merasa ada hal lain yang akan terjadi hari ini. Indera ke-6 seorang wanita masih sangat kuat. Tidak peduli apa itu, Li Fugui berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Apalagi yang bisa terjadi, dalam waktu kurang dari beberapa jam, kami langsung membasmi Majiacun paling terkenal di kota Honghei. Apa? Apakah ada geng Bima Bing di kota Honghei lebih kuat? Hua Duo melirik Li Fugui dan kemudian berbisik, di sini, di kota Honghei, Ma Bing dan gengnya hanyalah orang-orang kecap, dan yang paling penting adalah keluarga Gongyang. Faktanya, hari ini baru saja dimulai, saya khawatir Ma Bing hanyalah alat penghasil uang yang dikembangkan oleh keluarga Gongyang. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Gongyang. Hua Duo tidak memahami mengapa Li Fugui begitu percaya diri. Su berkata, dalam segala hal, lebih baik berhati-hati. Saya tahu Anda berpikir keluarga Gongyang mungkin meremehkan pergaulan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi Anda harus memahami bahwa di kota Honghei, keluarga Gongyang adalah satu-satunya keluarga seni bela diri kuno. Dan karena Ma Bing dan gengnya mampu berkembang di bawah pengawasan keluarga Gongyang, menurut pendapat saya, ada kemungkinan besar kedua keluarga tersebut memiliki kontak. Li Fugui menggelengkan kepalanya, kepala lagi. Sama sekali tidak mungkin, saya yakin penilaian saya benar. Hua Duo tampak sedikit terdiam, menatap Li Fugui dan bertanya, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Li Fugui tidak menjelaskan, dan hanya memegang Hua Duo. Dengan jari-jarinya yang ramping, Duo berjalan menuju sebuah restoran di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi, ayo makan dulu, kepercayaan diri saya adalah bawaan. Dikatakan bahwa itu adalah bawaan, tetapi kenyataannya, ketika Li Fugui dan Ma Bing sedang berbicara, dia sudah tahu apa yang dipikirkan Ma Bing. Melalui ini, dia dapat yakin bahwa orang tersebut tidak akan memiliki kontak apapun dengan keluarga Gongyang. Hanya saja saat ini dia belum bisa memberitahu Hua Duo bahwa dia bisa melafalkan kungfu. Bukan karena dia tidak percaya pada Hua Duo. Kuncinya adalah di ronde ke-6, sejak Wakil Direktur Sun pergi terakhir kali, hingga saat ini, belum ada pergerakan. Mungkin, ada yang menahan jurus pamungkasnya untuk menghadapinya. Dan dia dan Hua Duo sudah lama bersama, dan melalui perkataan dan perbuatan Hua Duo, dia bisa yakin bahwa Hua Duo 100% setia pada game ke-6. Jika ada perintah dari game ke-6 yang meminta Hua Duo untuk menikamnya, sesuai dengan karakter Hua Duo, 9 dari 10, dia akan menuruti pengaturan atasannya. Oleh karena itu, sekarang dia menyembunyikan fakta bahwa dia bisa melantunkan kungfu. Bahkan jika Hua Duo benar-benar menerima perintah seperti itu suatu hari nanti, dia akan dapat segera mengetahuinya dan mengambil tindakan pencegahan, dan pada saat yang sama, Hua Duo tidak akan langsung ikut campur lubang api. Hua Duo berjalan keluar 7 atau 8 langkah, lalu sadar, buru-buru melepaskan tangannya dari tangan Li Fugui, dan berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti menggoda di jalan? Li Fugui berhenti, terlihat sedikit tidak nyaman. Dia berkata dengan gembira, oke, jangan biarkan aku menariknya.
Setelah mengatakan ini, Li Fugui hendak memanggil Xiao Rongrong. Tapi Hua Duo memelototi Li Fugui dengan tajam, lalu mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, menarik Li Fugui ke restoran di seberang jalan. Li Fugui merasa senang dan berpikir bahwa dia telah membawa orang yang tepat bersama Hua Duo kali ini. Saya memesan beberapa hidangan spesial dari kota Honghe di restoran saat mereka bertiga sedang makan. Teman Xiao Rongrong, Song Wen, datang. Begitu dia masuk dari restoran, anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan berkata dengan lantang, "Rongrong, tidak mudah bagimu untuk datang ke kota Honghe. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Meskipun aku tidak sekaya itu seperti kamu, setidaknya aku bisa. Aku juga akan mengajakmu makan di tempat yang lebih mewah daripada di sini." Suaranya agak kasar, nadanya bahkan lebih tidak menyenangkan. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Song Wen, karena Xiao Rongrong telah memperkenalkan situasi Song Wen secara singkat saat makan. Jadi untuk sopan santun, dia berdiri dan bersiap untuk menjabat tangan Song Wen. Song Wen datang ke meja makan, matanya yang jijik tertuju pada meja, lalu dia melirik Li Fugui, dan akhirnya, matanya tertuju pada Hua Duo. "Rongrong, siapa cantik ini?" Xiao Rongrong tidak tahu bagaimana cara memperkenalkannya, jadi dia harus memberikan inisiatif kepada Li Fugui dan Hua Duo sendiri. Hua Duo juga hanya menunjukkan senyuman sopan dan berinisiatif memperkenalkan dirinya. "Halo, Hua Duo." Song Wen mendengar ini dan langsung menghela nafas. "Hua Duo, gadis yang menyukai bunga." Li Fugui, ketika saya mendengar ini, mau tak mau aku memikirkan nama yang biasa dipanggil Li Xiuling dan orang lain sebagai Hua Duo, dan aku tidak bisa menahan tawa. Hua Duo tahu bahwa Li Fugui tidak boleh menahan niat baiknya, jadi dia terus memperkenalkan Song Wen, "Ini bawahanku, Li Fugui." Li Fugui tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Tapi setelah dipikir-pikir dengan hati-hati, Hua Duo benar. Dia adalah kapten, tapi dia adalah wakil kapten. Dengan cara ini, bukankah dia bawahan Hua Duo? Adapun Xiao Rongrong, dia sangat malu saat ini. Saya pikir orang ini telah baik-baik saja di kota Honghe dalam 2 tahun terakhir dan seharusnya memiliki penglihatan yang tajam. Tetapi menurut saya mata sebagian orang, meskipun berlapis emas, tidak buta. Seorang pria super mulia seperti Li Fugui ada tepat di depannya. Dia tidak tahu bagaimana cara menjilatnya sekarang. Sebaliknya, dia jatuh cinta pada Hua Duo. Bukankah ini gila? Meskipun Song Wen bukan orang kaya yang serius, untuk pria setingkatnya, apakah masih ada kekurangan wanita? Kedua, Xiao Rongrong masih mengkhawatirkan satu hal, yaitu jika dia membuat Li Fugui tidak senang dengan membiarkan Song Wen datang kali ini, dia akan mendapat masalah. Jika Li Fugui tidak membiarkan dia terus mengikutinya, lalu ketika seseorang datang dari Sekte Tiangang, bukankah dia akan benar-benar kacau? Meskipun dia memiliki keterampilan pesona, di mata para master top seperti Sekte Tiangang, trik kecilnya tidak cukup untuk memberikan pengaruh pada orang-orang ini. Terus terang, bahkan jika itu bisa berdampak, dia tidak akan berani menggunakan taktik kikuk seperti itu terhadap orang lain. Bagaimanapun, dia masih memiliki lembah Baihua di belakangnya, serta ratusan murid lainnya. Ketika Xiao Rongrong sedang memikirkan cara untuk mengatasi rasa malu ini, Song Wen berkata kepada Hua Duo dengan mulutnya seperti ikat pinggang celana katunnya, "Dari apa yang kamu katakan, kamu pasti bekerja di suatu departemen. Aku tidak tahu apa departemen tempat kamu berada. Pemimpin, melihat kamu belum terlalu tua, kamu seharusnya masih berada di level senior sekarang, kan? Sejujurnya, ayahku juga bekerja di departemen dan merupakan pemimpin yang serius. Haha. Kenapa bukankah kami menambahkan informasi kontakmu? Aku akan menemukannya." Ayahku bertanya apakah dia punya teman sekelas di kota Jiangnan. "Jika ada, beritahu dia. Bukankah menyenangkan jika kamu bekerja? Kapan?" Li Fugui mendengar ini, dia tidak tahan lagi. Bajingan seperti ini sebenarnya berencana memberi Hua Duo promosi dan kenaikan gaji. Bukankah ini hanya lelucon internasional? "Tuan Xiao,
Kamu pandai sekali dalam mencari orang. Aku memintamu untuk mencarikan mobil. Tapi lebih baik kamu mencarikan kami pembicara crosstalk. Haha. Wajah lama Xiao Rongrong memerah, penuh rasa malu. Dia berkata kepada Song Wen, Tuan Song, sebaiknya Anda mengurangi sedikit kata, dan saya akan memperkenalkan Anda. Song Wen tidak menunggu sampai Xiao Rongrong selesai berbicara. Lalu dia tegur Li Fugui dengan wajah cemberut, tampak tidak senang. Wanita cantik yang menyalahkanmu adalah atasanmu. Karena kamu seperti ini, kamu tidak memahami aturan apapun. Kamu hanya bisa menjadi anggota departemen dalam kehidupan ini. Tidak Anda melihat saya berbicara dengan pemimpin Anda. Anda di sini untuk menyela. Apakah Anda ingin bagian? Hua Duo menahan tawanya dan menahan air matanya. Tapi harus saya katakan, perasaan ini sangat enak. Sejak dia dan Li Fugui bertemu, selain Ning Jing yang memarahi Li Fugui di kota Jiangnan, dia belum pernah melihat orang memberi pelajaran pada Li Fugui di depan orang luar seperti Song Wen. Setelah mendengar perkataan Song Wen, Li Fugui tidak membantahnya. Lagi pula berdebat dengan orang kelas 2 seperti itu tidak hanya akan menurunkan harga, tapi juga mungkin menurunkan IQ-nya. Di matanya, anak ini seperti monyet, melompat-lompat dan menggila saat melihat wanita cantik. Wajah cantik Xiao Rongrong memerah sampai ke pangkal lehernya, dan dia segera meminta maaf kepada Li Fugui. Fugui, maafkan aku, kamu tidak boleh marah. Li Fugui buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum. Kenapa kamu marah? Hal yang menyenangkan, haha. Jika kamu tidak membawanya ke sini hari ini, kita bertiga yang makan di sini akan mati. Lihat sekarang, betapa indahnya itu. Song Wen masih belum bereaksi namun, menghadapi godaan Li Fugui, wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia segera di samping meja, dia mengerutkan kening dan menatap Li Fugui dan bertanya, bisakah kamu diam? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Lihat, di antara orang-orang yang hadir, siapa yang tidak lebih mulia dari Anda? Tuan Xiao Rongrong, saya adalah Presiden Sihai Pharmaceutical. Apakah berlebihan jika memiliki kekayaan lebih dari 10 miliar sekarang? Dan ini adalah pemimpin Anda. Bisakah Anda menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin Anda? Anda tidak memahami aturan apapun. Saya benar-benar tidak tahu mengapa pemimpin Anda membawa orang seperti Anda dalam perjalanan bisnis. Hua Duo tidak tahan lagi, dan cabang-cabangnya bergetar dengan tawa. Li Fugui juga tertawa terbahak-bahak dan terus berkata, oke. Aku diam, tidak bisakah aku diam saja? Xiao Rongrong hampir pingsan. Melihat Song Wen masih bersiap untuk menegur Li Fugui, dia buru-buru memarahinya. Dengan keras, berkata, diam, jangan membuatku malu, oke? Song Wen tertegun, dia jelas tidak mengerti mengapa Xiao Rongrong mengatakan ini. Xiao Rongrong mengerutkan kening dan berkata dengan keras, ini adalah bos perusahaan farmasi Guiro dan presiden perusahaan konferensi pengobatan spiritual. Tahukah Anda betapa berharganya dia sekarang? Dia sebenarnya ingin Anda mengajarinya cara melakukan sesuatu. Wen dari perusahaan farmasi Rou belum pernah mendengarnya. Namun 4 kata ini, konferensi pengobatan spiritual, mengejutkan Song Wen seperti sambaran petir. Ditambah dengan sikap Xiao Rongrong terhadap Li Fugui saat ini, dia sepertinya menyadari kenapa Hua Duo dan Li Fugui tertawa begitu bahagia. Setelah lama membeku di tempat, Song Wen hanya merendahkan suaranya dan bertanya pada Xiao Rongrong, apakah dia benar-benar kaya? Li Fugui melambaikan tangannya dan tersenyum. Berapa banyak uang yang bisa saya miliki? Bahkan tidak orang miskin. Biarkan Tuan Xiao meminjam mobil darimu, haha. Xiao Rongrong mengusap pelipisnya dengan tangan kanannya, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Song Wen Duo. Awalnya saya mengira karena mereka belum mengenal tempat itu, mereka akan mencari Song Wen dan membelikan mereka mobil terlebih dahulu, beserta sopir, sehingga akan lebih mudah untuk bepergian akhir-akhir ini. Akibatnya, jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin juga membeli mobil baru dan menyewa sopir di dealer mobil. Memikirkan hal ini, Xiao Rongrong hanya melambaikan tangannya ke Song Wen dan menghela nafas pelan. Pergi, jangan hubungi aku lagi.
Song Wen benar-benar bingung, dengan mulut setengah terbuka, dan dia tidak bereaksi lama waktu. Li Fugui bukanlah orang yang picik. Selain itu, dia menyukai cara anak ini menyombongkan diri. Melihat Song Wen dalam keadaan linglung, Li Fugui dengan santai tertawa dan berkata, "Tuan Song, jangan dengarkan dia. Ayo lakukan ini, dengarkan apa yang dia katakan tentangmu. Saya menjalankan bisnis grosir dan eceran obat-obatan. Anda bisa menjadi sopir saya selama beberapa hari dan saya akan memberi Anda kontrak ketika saya pergi. Bagaimana menurut Anda?" Pikiran Song Wen menjadi kosong. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan pukulan besar ini dari jauh. Tapi dari keyakinan pada kata-kata Li Fugui, Song Wen mungkin bisa merasakan bahwa anak ini mungkin adalah sosok di kota Jiangnan. Untuk memahami identitas Li Fugui secara menyeluruh, Song Wen memaksakan senyum tipis di bibirnya, meminta maaf, dan kemudian menyeret Xiao Rongrong keluar dari pintu. Setelah beberapa saat, ketika Song Wen kembali lagi, anak laki-laki itu memiliki wajah yang lain, dan Xiao Rongrong baru saja masuk, bersambung.